Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul pembaringan terakhir. Pembaringan terakhir. Mungkin kita akan bahas beberapa kali episode karena tidak akan selesai dalam waktu 10 menit. Dalam kesempatan kali ini berjudulnya pembaringan terakhir. Bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan atau melihat tayangan ini, saudara, itu bukan satu kebetulan, saudara. Itu rencana Tuhan agar kita, saudara dan saya, bisa belajar bersama-sama firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan menguduskan, membuat kita dewasa, memurnikan hati nurani kita, supaya kita memiliki hati nurani yang murni, sehingga ketika kita mati, kita diberi tubuh kemuliaan. Haleluya. Bagi saudara yang diberkati, saudara langsung share, bagikan kepada yang lain. Pasti diberkati. Sebab firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakannya dan berhasil. Pembaringan terakhir, Kejadian 50 ayat 26. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh di dalam peti mati di Mesir. Nah, kalau kita lihat di sini, pembaringan terakhir bagi Yusuf adalah Mesir. Karena dia ada di Mesir. Dia menjadi orang nomor 2, Perdana Menteri di Mesir. Orang nomor 2 di Mesir. Saudara ingin ceritanya yang sungguh spektakuler, mengandung drama yang menurut saya luar biasa dari seorang buangan, seorang yang dijual, seorang yang budak, menjadi orang nomor 2 di Mesir, negeri yang besar pada waktu itu. Saya percaya itu campur tangan Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara sekalian, saudara, ternyata semua orang atau setiap orang pasti pada suatu kali akan mengalami pembaringan terakhir. Selain Yusuf, contoh yang paling kelihatan itu adalah Musa. Ulangan 34 ayat 1, ayat 5, dan ayat 7. Nah, saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan begini. Ulangan 34 ayat 1. Kemudian matilah Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang ditentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan. Nah, ayat 5, perhatikan. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 7, Musa berumur 120 tahun, lebih tua 10 tahun daripada Yusuf. Ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Jadi fisiknya masih bagus, karena Alkitab dengan jelas matanya belum kabur meskipun 120 tahun. Kekuatannya, fisiknya, kekuatannya belum hilang. Dia mati di mana? Di tanah Moab. Saudara perhatikan di ayat 5, Ulangan pasal 34. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di tanah Moab. Pembaringan terakhir Musa itu di tanah Moab. Jadi kalimat, kalau kita perhatikan ya saudara sekalian, kemudian matilah Yusuf, tadi di ayat 26 Kejadian 50. Kemudian matilah Yusuf di ayat 5 Ulangan 34. Lalu matilah Musa. Nah, kalimat ini, kemudian matilah Yusuf, lalu matilah Musa, nama pribadi itu bisa diisi dengan nama siapapun. Karena semua orang pasti akan mengalami pembaringan terakhir. Misalnya, kemudian matilah Pendeta Cecep Suparman. Pendeta Cecep Suparman itu saudara bisa ganti dengan nama saudara. Lalu, atau kemudian matilah A, B, C, D. Nah, itu saudara ya. Boleh ditambah title-nya seperti Musa. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu. Nah, saudara sekalian, berumur sekian. Itu pembaringan terakhir, kita tidak bisa elakkan. Kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa memungkirinya, saudara. Di mana atau di saat kita berada, kita melepaskan ajal terakhir di kehidupan kita. Itu pembaringan terakhir. Jadi apa itu pembaringan terakhir? Pembaringan terakhir adalah saat atau waktu di mana kita berada. Lalu Yusuf ada di Mesir, Musa ada di tanah Moab sebelum melepas ajal di akhir kehidupan kita. Atau pembaringan terakhir merupakan situasi di mana tidak seorang pun dapat menemani kita. Karena terakhir, tidak ada yang bisa menemani kita sampai ke tujuan akhir hidup kita. Tidak ada yang bisa menemani. Filipi 3 ayat yang ke-14. Tujuan akhir orang percaya adalah kerajaan surga. Tinggal hidup di surga. Karena tujuan iman kita, 1 Petrus 1 ayat 9, itu keselamatan jiwa. Nah, tidak ada yang bisa menemani sampai kita di pembaringan terakhir, kemudian kita bangun. Tidak ada. Baik pasangan kita, lalu saudara, seorang wanita, suami saudara, seorang
Iya, istri saudara, anak saudara, mertua saudara, atau ibu saudara, atau ayah saudara. Tidak bisa menemani sampai akhir. Bahkan kadang-kadang saudara sekalian, ada orang yang mati di tebing di Gunung Rinjani. Itu cukup heboh beberapa waktu lalu. Jatuh di jurang di kawasan Gunung Rinjani di Lombok Timur. Ini adalah turis dari Brasil. Tidak dinemani. Itu pembaringan terakhirnya adalah di bukit atau di Gunung Rinjani. Tetapi saudara sekalian, ini kabar baiknya. Ada satu pribadi yang dapat menemani kita. Dia sahabat sejati. Yang pasti, kalau saudara orang beriman, saudara sudah kenal. Yesus namanya. Sahabat sejati yang akan menemani kita sampai kepada kekekalan. Karena dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Saudara sekalian, dia mendampingi kita sampai akhir hayat kita. Untuk itulah saudara, kita harus membangun persahabatan dengan Yesus selama kita hidup di bumi ini. Alkitab menjelaskan, Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Itu saudara. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Bukan mengikat persahabatan dengan mamon, tapi menggunakan mamon. Di sini ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Dengan siapa? Tidak disebutkan. Tapi jelas, ini namanya define subject atau define object. Ya. Jadi objeknya, subjeknya sudah jelas. Jadi tidak usah disebutkan. Pasti Tuhan. Ikatlah persahabatan dengan Tuhan. Mempergunakan mamon yang tidak jujur. Tujuannya supaya jika mamon itu tidak jujur, harta benda itu bisa bohong, tidak dapat menolong lagi. Karena harta benda kita, Amsal mengatakan di hari malapetaka, harta tidak berguna, tidak bisa menolong. Itu Yusuf punya posisi yang tinggi, Musa, hamba Tuhan, punya harta benda, itu nggak bisa menolong, kecuali Allah sendiri. Kamu diterima di dalam kemah abadi. Makanya saudara sekalian, Yesus berkata, jangan kumpulkan harta di bumi ini. Karena dia tidak akan menolong kita di saat pembaringan terakhir kita. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita di waktu pembaringan terakhir kita. Itulah sebabnya kita harus membangun hubungan dengan Allah selama kita hidup di bumi ini. Supaya ketika saatnya tiba, yang kita tidak tahu pasti kapan, kita nggak tahu. Kapanpun kita bisa mati, saudara. Itu pembaringan terakhir kita. Ketika ada di mimbar, itu hamba Tuhan bisa mati. Ketika dia ada di jalan, itu bisa jadi pembaringan terakhir. Ketika dia ada di suatu tempat, kalau dia karyawan atau dia direktur, dia memimpin rapat, itu mungkin jadi pembaringan terakhirnya. Tetapi kalau kita sudah berjalan bersama dengan Allah, bersama dengan Kristus, sahabat sejati, dia akan menyertai kita. Apapun cara mati kita, apapun penyebabnya, dimanapun kita berada, bukan masalah. Karena Tuhan, sahabat sejati, menemani kita sampai akhir. Bangunlah persahabatan dengan Allah selama kita hidup di bumi ini. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.